Secara khusus memang saya berharap anak-anak bangsa dimanapun berada untuk mau datang ke Universitas Maluku Saleh. Kenapa? Karena kampus ini adalah kampus kebanggaannya rakyat Indonesia. Kampus ini menjadi solusi konflik yang pernah terjadi di Aceh. Keberadaan kampus ini bisa menyelesaikan konflik. Kita banyak ahli-ahli di sini berkontribusi untuk menyelesaikan konflik dan menjadi role model di sini. Bagaimana seluruh anak bangsa yang beda-beda latar belakang, agamanya beda, rasnya beda, bahasanya beda, kebiasaan makannya beda, budaya beda, cara bicaranya beda, disatukan di Universitas Maluku Saleh, kampus kebangsaan ini. Nah, ini tentu dengan datang ke Maluku Saleh, adik-adik ini akan bisa melihat, memotret, inilah Indonesia. Kita berbeda, tapi kita satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di program Fokusiana. Selamat datang buat sobat insan intelektual. Perkenalkan, saya Ica Cahyani sebagai host pada podcast hari ini. Di studio hari ini kita sudah kedatangan Bapak Rektor kita yang tercinta, Bapak Prof. Herman Fitra. Ya, selamat datang, Pak. Terima kasih. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di Unimal tahun 2026. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu, Pak, sebelum kita mulai pada pertanyaan selanjutnya. Ya, Ica, terima kasih ya sudah mengajak kita untuk bisa bincang-bincang dalam kegiatan Fokusiana Insan Intelektual. Semoga nanti yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi calon mahasiswa tahun 2026. Oke, jadi hari ini kita fokus pada penerimaan mahasiswa baru di Unimal, khususnya pada program studi baru nih, Pak. Dengar-dengar di Unimal ada 5 program studi baru yang akan dibuka pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Kalau boleh tahu apa aja, Pak, program studi baru tersebut, Pak? Ya, terima kasih ya Ica dan seluruh pendengar setia dari Insan Intelektual ini. Jadi memang untuk tahun 2026 penerimaan mahasiswa baru kita ada mendapat tambahan 5 program studi untuk S1. Ada 2 di Fakultas Teknik, 2 di FKIP, dan 1 di Fakultas Pertanian. Untuk teknik itu ada teknik PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan teknik lingkungan. Jadi ini adalah 2 program studi yang saya pikir juga sudah cukup tua, banyak di macam-macam kampus 2 program studi ini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini di Universitas Maluku Saleh di Aceh Utara sudah ada programnya. Jadi bagi adik-adik calon mahasiswa bisa memanfaatkan peluang ini yang suka ya dengan PWK dan teknik lingkungan untuk bisa mendaftar. Jadi bisa lewat jalur SNBP yang dimulai kemarin ya tanggal 3 Februari 2026 dan akan berakhir nanti tanggal 18 Februari 2026 di bulan ini. Jadi ini saatnya kalian memilih ya sesuai dengan keinginan. Atau juga boleh itu mendaftar langsung ya ke panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Maluku Saleh untuk 5 program studi ini. Itu juga bisa. Jadi saya ulangi, ada PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota, ada teknik lingkungan di Fakultas Teknik, kemudian ada di Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ini vokasi ya, jadi pendidikan vokasional teknik elektronik. Jadi ada 2 ya, vokasi teknik elektro dan ilmu pengetahuan alam. Ini juga bisa lewat SNBP atau mendaftar langsung di Universitas Maluku Saleh. Yang terakhir di Fakultas Pertanian, ada bioteknologi. Nah mungkin ini sesuatu yang baru, ini adalah bagaimana kita belajar di bioteknologi itu ada tumbuh-tumbuhan makhluk hidup yang bisa diberdayakan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi menggabungkan antara biologi dengan teknologi.
untuk dirancang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini sesuatu yang baru saya pikir. Ini ilmunya sangat menantang, jadi kalau suka dengan ilmu biologi, tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk virus di dalamnya, jamur, itu bisa masuk ke bioteknologi. Ini prodi baru. Kalau yang suka dengan vokasi, mau jadi guru, ya, untuk jadi guru SMK, itu bisa milih vokasi teknik elektro dan ilmu pengetahuan alam. Kalau yang mau engineer, ya, suka dengan gaya teknik, boleh pilih lingkungan dan PWK. Lingkungan itu nanti di bawah prodi teknik sipil, jurusan teknik sipil. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan kita ini agar tidak terdegradasi, semakin rusak. Jadi pembangunan itu pasti kan, keniscayaan pembangunan itu. Apalagi mau infrastruktur untuk jadi negara maju. Tapi bagaimana seorang engineer yang fokus terhadap lingkungan, teknik lingkungan, dia bisa mengimbangi ini. Nah itu nanti akan diajarkan bagaimana limbah-limbah yang merusak lingkungan itu bisa didaur ulang. Nah itu bisa pilihnya di teknik lingkungan Unimal. Ada 5, ini kesempatan yang besar ya untuk bisa dimanfaatkan buat semua adik-adik. Oke. Selanjutnya mungkin ini teman-teman yang akan mau masuk Unimal mungkin penasaran Pak, dari kelima program studi ini pastinya di Losmawe sendiri di mana Unimal itu berada itu masih sangat jarang sekali untuk lulusan program studi yang baru ini. Kira-kira untuk teman-teman semuanya dari Pak Rektor sendiri, gambaran proyeksi kerjanya itu untuk 5 prodi ini gimana Pak? Iya, jadi Universitas Maliku Saleh ini kampusnya memang berada di kabupaten dan kota ya, tepatnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Losmawe dan Kabupaten Pidi di Sigli. Tetapi mahasiswa kita itu kan berasal dari seluruh Indonesia, dari seluruh pelosok negeri, termasuk dari daerah-daerah 3T. Dan hari ini jumlah mahasiswa kita itu terbanyak bukan lagi dari Aceh, tapi dari Provinsi Sumatera Utara. Ini menandakan bahwasanya semangat anak-anak dari luar Aceh untuk datang belajar ke Unimal sangat tinggi. Oleh karena itu, kita berpikir ya, menyiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Maju 2045, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, mempersiapkan anak-anak muda yang punya talenta dan menguasai terkait dengan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan 5 prodi yang lahir ini memang bagian dari STEM, ya. Dan kami percaya dengan kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi, kita bisa menjadi negara yang maju bersaing. Nah, kalau kita jadi negara maju bisa bersaing secara global, tentu lapangan pekerjaan akan semakin terbuka, semakin banyak tempat wadah anak-anak muda itu bisa berkegiatan, bekerja. Jadi kita berharap tidak hanya bekerja di sekitar kampus, tapi nanti bisa kembali ke daerah masing-masing membangun daerahnya. Apalagi anak-anak yang berasal dari daerah-daerah 3T yang jauh di pulau-pulau ya. Kemarin kami sempat datang ke wilayah Indonesia Timur, bagaimana kami memberikan motivasi, mengajak anak-anak itu untuk mau kuliah. Dan tentu bekal yang kita dapat di sini nanti bisa dimanfaatkan. Yang terbaru, saya baru kembali dari Alor. Kebetulan saya ke sana sekaligus memang memenuhi undangan teman-teman di sana. Dan alumni kita ada 4 orang. Sekarang 4 sudah menjadi ASN di sana, sudah bekerja di sana. Nah ini kan sebagai bukti artinya, bukan 4, yang 1 kerja di swasta. Ini menjadi bukti bahwasanya mereka jauh merantau belajar kemari tidak sia-sia, karena setelah selesai kuliah ilmu yang didapat selama di bangku kuliah bisa segera diimplementasikan di daerah masing-masing. Jadi sama juga dengan 5 prodi baru ini, kita tentu masih membutuhkan banyak engineering, ya. Teknokrat-teknokrat untuk membangun bangsa dan negara ini. Kemudian juga disampaikan ya dari Dinas Pendidikan Cabang Aceh Utara, tahun depan itu akan banyak sekali guru-guru yang akan pensiun. Nah sehingga 2 prodi di bawah FKIP ini, ilmu pengetahuan alam, pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan vokasional teknik elektro itu nanti bisa mengisi ruang-ruang yang kosong, karena memang banyak SMK yang kita masih kekurangan guru-guru vokasional ya dalam bidang tertentu. Dan Unimal sendiri nanti akan menambah lagi prodi-prodi vokasional untuk guru yang memang fokus nanti di SMK. Jadi ini terbuka ruang ya untuk alumni bisa mengisi bangsa-bangsa kerja. Yang terakhir,
bioteknologi. Ini kan sesuatu yang baru. Jadi bagaimana manusia kan bertambah terus ya jumlahnya, sementara kesediaan pangan itu kan harus bisa terus diimbangi. Nah, dengan belajar bioteknologi, nanti semua sumber daya yang ada di alam ini itu bisa dipadukan dengan teknologi agar bisa dimanfaatkan untuk manusia, terutama memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, jadi tentu ya kita kan hidup ini perlu makan ya, makan nggak akan berhenti, nggak mungkin, dan orang terus akan lahir. Nah, saya pikir kalau nanti punya kompetensi dalam bidang bioteknologi, pasti akan dicari oleh pangsa pasar. Bagaimana menyiapkan pangan-pangan yang berkualitas untuk kita ya, yang tentu dengan kondisi hari ini ya, perubahan iklim itu kan mempengaruhi juga produksi pangan kita. Nah, jadi tentu harus ada ahli-ahli yang bisa mengimbangi kondisi ini, jadi melahirkan inovasi-inovasi baru memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh umat manusia. Itu Deja. Oke. Tadi ya itu teman-teman semuanya, jadi Pak Rektor sudah menjelaskan tentang proyeksinya. Saya pikir sangat krusial sekali ya proyeksi dari 5 prodi ini. Tapi mungkin ada teman-teman di rumah semuanya juga penasaran nih Pak soal terkait dengan akreditasi dari 5 prodi ini. Ini kan masih baru ya, belum ada akreditasinya. Gimana nih Pak terkait dengan masa depan mahasiswa kalau mereka sudah terdaftar menjadi mahasiswa di 5 program studi ini? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Unimal untuk segera mendapatkan akreditasi? Ya, ini pertanyaan bagus sebenarnya, karena tadi pagi saya datang ke SMA Negeri 1 Losmawe. Jadi waktu itu saya mengajak juga mereka yang sudah kelas 12 yang akan segera menjadi mahasiswa untuk mendaftar di prodi baru Unimal. Jadi ada yang menarik, ada satu orang mahasiswa tadi, siswa ya, mempertanyakan tentang akreditasi. Pak, ini gimana masa depan kami ini? Sementara prodinya belum terakreditasi. Masalah nanti bagi kami. Ya, terus saya jawab. Jadi program studi ini sudah terakreditasi. Akreditasinya minimal oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional. Jadi akreditasinya sudah ada, tapi masih minimal. Dan kita diberi waktu 2 tahun untuk mengajukan akreditasi di luar minimal. Nah, tentu nanti di perjalanan ya sebelum adik-adik tamat akreditasinya sudah harus ada. Nah, nggak perlu khawatir deh. Jadi pengalaman kita sebelum 5 prodi baru ini, kita juga banyak melihatkan prodi-prodi sebelumnya yang waktu itu juga baru masih terakreditasi minimal. Tapi dalam 2 tahun kan sudah disiapkan oleh pengelola program studi. Ini 5 program studi baru ini nanti pengelolanya adalah anak-anak muda yang masih semangat ya. Waktunya masih cukup banyak untuk bisa mempersiapkan semua dokumen administrasi untuk proses akreditasi. Jadi intinya jangan khawatir deh. Itu insya Allah akan disiapkan oleh seluruh pengelola program studi dalam waktu 2 tahun. Sudah akan berproses itu. Jadi tidak ada kendala, apalagi hari ini universitasnya akreditasi perguruan tingginya sudah unggul, sudah setara dengan kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Oke. Oh, jadi Pak Rektor sendiri teman-teman sudah menjamin teman-teman semua kalau udah lulus di Unimal dari 5 program studi tadi itu sudah dengan akreditasi. Sementara sekarang itu sudah ada akreditasi tapi masih akreditasi minimal. Jadi bukan berarti tidak terakreditasi ya Pak, begitu ya? Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait ini Pak. Ini kan 5 program studi baru ini baru dan mungkin belum bisa tercover di pendaftaran mahasiswa yang seleksi nasional dan juga seleksi berbasis tes. Mungkin mereka masih tercovernya di seleksi mandiri. Nah, ini kan juga ada masalah terkait dengan mungkin belum ada KIP untuk mahasiswa yang terdaftar di 5 program studi ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh universitas? Apakah ada beasiswa internal yang disiapkan oleh Universitas Malikusara sendiri untuk mahasiswa yang terdaftar di 5 program studi ini, Pak? Iya, jadi untuk 5 prodi baru ini kita sudah mengusulkan ya kepada Panitia Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026 ini agar bisa diterima lewat jalur SMBP, seleksi masuk berbasis prestasi. Itu bisa. Jadi yang mulai memilih prodi sejak tanggal 3 sampai 18, milih 5 prodi baru di Unimal ini bisa lewat jalur SMBP.
ya, akan berakhir nanti tanggal 18 Februari, boleh. Kemudian juga nanti akan ada tahap kedua, penerimaannya berbasis ujian tes kompetensi TBK. Itu juga bisa. Dan mandiri ya, ada 3 bisa. Tapi selain itu juga karena dia prodi baru, itu bisa mendaftar langsung. Karena pertama itu diberi ruang kemudahan mahasiswanya atau calon mahasiswa boleh mendaftar secara langsung untuk 5 program studi baru ini. Kalau yang lain harus ikut jalur yang sudah disiapkan 3 gelombang tadi. Jadi itu nggak ada masalah. Kemudian terkait dengan beasiswa, memang di Unimal ini sebagian besar ya, 40% itu mahasiswanya mendapat KIP kuliah. Dan ini kan Aceh baru kena musibah bencana alam banjir. Nah, kita berharap walaupun mereka nanti di jalur prodi baru diterimanya, kita berharap kementerian memberikan dispensasi agar anak-anak ini juga bisa merasakan KIP kuliah. Karena sedang bencana kan, bisa jadi banyak sumber-sumber penghasilan orang tuanya terkena bencana, bukan hanya rumah tempat tinggal, tapi pusat-pusat ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat Aceh atau daerah lainnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terkena musibah itu terganggu, dan ada kebijakan dari pemerintah yang moga-moga membolehkan itu sehingga anak-anak ini juga dapat beasiswa. Kalaupun itu misalnya nggak ada, artinya setiap anak-anak berprestasi, berarti setelah setahun memang itu akan kita usulkan ada beasiswa prestasi namanya untuk membantu mereka. Tapi yang penting ya, kalau ada semangat, ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Nah, itu yang nggak boleh luntur, semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk prodi-prodi baru kalau memang itu misalnya menjadi pilihan ya. Kan ada prodi-prodi di Unimal itu baru, tapi secara umum kan sudah lama. Teknik lingkungan itu sudah lama, PWK itu sudah lama, ya. Kemudian vokasi teknik elektro, ilmu pengetahuan alam itu juga udah lama, udah banyak lah. Beda dengan bioteknologi, mungkin masih terbatas jumlahnya. Ya, itu Ica. Jadi itu yang dari Pak Rektor, teman-teman semua, untuk yang penasaran dengan KIP. Jadi selain KIP yang lagi diusahakan untuk Unimal sendiri yang berada di Aceh, untuk ditindaklanjuti oleh kementerian, juga ada beasiswa lain seperti beasiswa mahasiswa berprestasi. Oke, jadi teman-teman semuanya nggak usah ragu dengan mendaftar di program studi baru di Unimal sekarang. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak dari kami, gimana nih Pak promosi apakah ada promosi khusus untuk 5 program studi ini? Kalau yang lain kan udah biasa di Unimal Pak, kalau yang prodi baru ini gimana Pak promosinya? Ada kiat-kiat promosi yang lain nggak Pak? Iya, jadi kita hidupkan di era yang beda ya dengan kami dulu. Kalau dulu kan promosinya orang lewat surat kabar, ya, data, pakai brosur, macam-macam gitu. Ini kan eranya sudah berubah. Nah, salah satu promosinya ya ini, lewat broadcast. Broadcast ini kan bagian dari promosi juga sebenarnya, sekaligus membagi informasi. Karena dengan menggunakan kemajuan teknologi, sistem informasi, digitalisasi hari ini, itu lebih luas jangkauannya. Nah, seperti hari inilah kan lebih banyak anak-anak bisa mendapatkan informasi langsung, bisa dengar langsung gitu. Selain itu, kami datang ke beberapa sekolah yang menjadi sekolah favorit di daerahnya, menyampaikan hal ini. Tadi pagi saya ada datang 2 sekolah di Lusmawe, besok lanjut Aceh Utara, Sabtu lanjut ke Biren. Sebelumnya, seminggu yang lalu saya hadir ke Indonesia Timur. Saya datang ke beberapa daerah di timur itu untuk menyampaikan pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Pentingnya kita belajar sampai dengan pendidikan tinggi untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Tidak mungkin Indonesia itu jadi negara maju 2045 kalau SDM-nya tidak unggul, tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu masih ada kesempatan kami mewakili Kementerian Diktisaintek RI datang ke daerah-daerah pelosok negeri yang tertinggal itu untuk mengajak mereka seluruh anak bangsa hadir, ikut, untuk mau kuliah. Tidak harus di Universitas Maliku Saleh, tapi dimanapun yang memungkinkan diakses untuk mereka mau datang. Secara khusus memang saya berharap anak-anak bangsa dimanapun berada
untuk mau datang ke Universitas Maluku Saleh. Kenapa? Karena kampus ini adalah kampus kebanggaannya rakyat Indonesia. Kampus ini menjadi solusi konflik yang pernah terjadi di Aceh. Keberadaan kampus ini bisa menyelesaikan konflik. Kita banyak ahli-ahli di sini berkontribusi untuk menyelesaikan konflik dan menjadi role model di sini. Bagaimana seluruh anak bangsa yang beda-beda latar belakang, agamanya beda, rasnya beda, bahasanya beda, kebiasaan makannya beda, budaya beda, cara bicaranya beda, disatukan di Universitas Maluku Saleh, kampus kebangsaan ini. Nah, ini tentu dengan datang ke Maluku Saleh, adik-adik ini akan bisa melihat, memotret, inilah Indonesia. Kita berbeda, tapi kita satu, ya. Walaupun agamanya beda, bahasanya beda, tapi tetap di bawah panji-panji merah putih. Nah, makanya saya datang ke banyak sekolah, mengajak untuk hadir, ya. Ada memang sekolah-sekolah yang saya jemput sendiri anak-anaknya untuk bisa datang. Nah, kan kalau kita jemput itu beda ya, semangat orang akan lebih besar. Nah, itu yang kita lakukan. Selain itu promosinya, saya berharap ya teman-teman semua itu mau membagi flyer-flyer yang ada lewat media sosial. Nah, agar mau memilih juga prodi-prodi baru ini. Ini kan sesuatu yang baru lah di sekitar kita, prodinya. Mungkin juga ilmunya nanti baru. Karena ini dosen-dosennya adalah dosen-dosen muda yang sudah digembleng dengan 5 prodi baru ini. Jadi banyak hal-hal yang akan baru, yang akan didapat. Jadi metode pembelajarannya juga akan beda. Nah, itu pasti nanti interaktifnya dengan dosennya juga akan lebih terjalin. Karena dosennya itu juga Gen Z, jadi sebanding nanti dengan Gen Alpha ya, yang akan masuk gitu. Jadi klop dia, nggak timpang. Kalau nanti yang ngajarnya semua Gen X seperti saya, ketemu Gen Alpha kan perlu penyesuaian lagi. Nah, tapi kalau yang satu tingkat atau sama, lebih mudah. Beda pola pengajarannya. Jadi tentu lebih asik nanti kuliah di Maluku Saleh itu deh. Nanti kalau nggak percaya, rasakanlah setelah datang kemari. Atau lihatlah ini, ada di media-media sosial bagaimana dosen-dosen itu buat live ya, waktu dia ngajar, lihat keseruannya, kuliahnya gitu. Jadi kita aja, ayo datang ke Universitas Maluku Saleh. Oke, jadi Pak Rektor sudah mengajak nih teman-teman untuk datang di Maluku Saleh. Untuk 5 program studi baru, kata Pak Rektor, yang mengajar nih semua Gen Z ya Pak, hampir semuanya Gen Z. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir soal up to date terkait ilmunya, juga mungkin para Gen Z ini lebih banyak, tapi juga banyak belajar dari senior. Hanya metodenya mungkin lebih ter-updated begitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan prodi baru. Apakah ada prodi baru berikutnya Pak selain 5 program studi yang sudah launching ini Pak? Iya, jadi kita sekarang kan totalnya di Unimal itu ada 54 program studi. Baik S3, S2, profesi, S1 maupun D3. Nah, ini akan lahir lagi ya, prodi-prodi baru baik jenjang S2, S3 maupun S1. Yang sedang kita garap agak banyak ini adalah melahirkan prodi S1. Supaya semakin banyak anak-anak bangsa yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung itu bisa kuliah dengan prodi-prodi yang terupdate di Unimal. Ini sedang disiapkan oleh teman-teman. Jadi ada prodi perdagangan internasional ya. Ada prodi kajian Tiongkok, karena memang hari ini Tiongkok itu berkembang luar biasa ya. Nah, mungkin ada perlu kajian-kajian gitu yang kita buat di sini. Kemudian ada teknik perminyakan yang sedang kita rintis juga, ada teknik infrastruktur yang sedang disiapkan. Kemudian di pertanian juga ada prodi-prodi baru ya, seperti peternakan, ya, inovasi pangan dan seterusnya. Itu sedang kita siapkan ya. Moga-moga itu juga bisa nanti segera lahir. Jadi semakin beragam program studi dan ilmu yang ada di Universitas Maluku Saleh. Dengan harapan semakin banyak anak-anak bangsa yang datang kemari merasakan nuansa akademik di Universitas Maluku Saleh. Saya pikir itu Ica. Oke. Mungkin satu lagi Pak yang saya cukup penasaran dengan banyaknya program studi di Unimal yang sekarang. Kira-kira ada nggak Pak soal
di Unimal itu ada pusat-pusat kajian. Saya melihat di sini belum terlalu banyak pusat kajian. Dengan berdirinya tambahan program studi ini Pak, kira-kira ada nggak program baru dari Unimal selain melahirkan program studi baru, ada pusat-pusat kajian yang mungkin mendorong lebih bagus lagi Unimal ke depannya? Pak. Iya, jadi kita sudah punya dua ya, memang dua. Yang pertama terkait dengan kajian minyak dan gas, ya, Migas Center yang itu dilahirkan oleh SKK Migas Sumbagut bekerjasama dengan BPM Aceh, lahir sudah. Kemudian tahun ini atau tahun lalu sepertinya itu juga sudah lahir pusat kajian Tiongkok. Jadi kita bekerjasama dengan konsulat Tiongkok yang ada di Medan, membuka pusat kajian Tiongkok, di mana pemerintah Tiongkok melalui Kedutaan Besar Tiongkok mengirim ya, peralatan-peralatan, bahan, material terkait dengan perkembangan sejarah Tiongkok. Jadi di Unimal ada pusat kajian Tiongkok di Jalan Kalimantan. Ya. Nah, itu bisa datang lihat bagaimana perkembangan kemajuan Tiongkok hari ini. Dan tentu kita berharap akan lahir lagi pusat-pusat kajian lainnya, ya mungkin pusat kajian Rusia misalnya hari ini, ya, India juga. Nah, ini sedang dijembatani lah, karena kita perlu banyak sumber daya kan untuk melahirkan itu. Iya, Ica. Mungkin cukup sekian untuk perbincangan kami dengan Pak Rektor hari ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Unimal. Mungkin kalau ada yang teman-teman melihat TikTok ini di TikTok teman-temannya bisa mencatat obrolan ini dan juga bisa bertanya di kolom komentar. Nanti teman-teman semua atau Pak Rektor sendiri juga akan menjawab pertanyaan teman-teman selanjutnya. Mungkin itu saja untuk hari ini Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.